saya akan membahas tentang 9 kunci agar kita hidup bahagia. 9 kunci agar kita hidup bahagia. Hidup dunia maupun hidup di akhirat. Yang pertama, tidak membenci. Tidak membenci. Karena benci itu penyakit, Bu. Orang yang punya benci itu nggak bisa bahagia hidupnya. Tak ulang lagi. Orang yang punya benci tidak bahagia hidupnya. Apalagi bencinya sama orang yang dekat. Tambah nggak bahagia. Panjenengan benci sama tetangga samping rumah, maka panjenengan nggak bakal bahagia. Karena tiap keluar rumah ketemu kan. Tambah senep di hati kalau yang kita benci kok hidupnya kayaknya seneng-seneng aja. Oh, tambah nggak bahagia. Makanya wajar kalau dikatakan orang yang bahagia itu salah satunya yang tidak membenci. Dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha, kata Nabi, telah menjangkiti kalian penyakit umat-umat terdahulu sebelum kalian yang merusak mereka semua. Apa itu al-hasadu? Yang pertama kedengkian, wal baghdha yang kedua kebencian atau permusuhan. Di hidup ini usahakanlah jauhi yang namanya benci. Marah boleh, benci jangan. Ibu-ibu pernah marah? Pernah. Kesel boleh, benci jangan. Pernah kesel? Pernah. Ngambek boleh, benci jangan. Pernah ngambek? Sering. Jadi kalau marah itu emosi sesaat. Kesel itu emosi, enggak lama. Ngambek itu emosi, ya paling 3 jam ya Bu. Yang penting kalau lagi ngambek enggak usah ditegur sama lakinya. Karena ibu-ibu itu kalau marah kan diem. Ntar juga reda dengan sendirinya. Betul enggak Bu? Ntar adem dengan sendirinya. Jadi mau marah kek, mau kesel, mau ngambek boleh. Karena itu emosi. Manusia emosinya kadang naik, kadang turun. Kadang labil, kadang goncang. Tapi benci jangan. Karena benci bukan emosi. Tapi benci itu penyakit hati. Orang yang kita benci belum tentu masuk neraka. Nah, kita sendiri belum tentu masuk surga. Nggih. Coba jenengan kalau benci Pak Jokowi, sengsoro enggak Bu? Sengsoro 10 tahun Pak Jokowi jadi presiden. Sengsoro. Makanya jangan benci Pak Jokowi. Benci ndak boleh. Ya kalau yang senang Pak Jokowi, adem dia 10 tahun. Tiap ngelihat Pak Jokowi di TV, idolaku. Yang tadinya sakit lihat Pak Jokowi langsung sumringah, senang. Karena ngapa? Dia senang. Nah, ketiban yang benci, senap-senap. Begitu nonton berita Jokowi divaksin pertama langsung dimatiin TV, plop, matiin TV. Jijai karo Jokowi. Tukang benci, haters namanya. Nah, kita jangan begitu. Sama siapapun jangan benci. Manusia memang nasibnya beda-beda. Betul nggak kira-kira? Jangan benci. Walaupun orang menyakiti kita, kita boleh marah, boleh nggak terima, tapi jangan membenci. Hidup bahagia yang pertama, hapus kebencian dalam diri kita. Karena kita tidak layak membenci. Karena kita tidak ngempanin makan juga. Allah yang maha memberi rezeki saja tidak melakukan itu. Masa kita sebagai hamba yang lemah, kok kita menebar kebencian satu sama lainnya? Itu yang pertama. Yang kedua, manusia yang bahagia itu yang tidak pernah mengeluh kepada sesama manusia. Walaupun innal insana
Khuliqa halu'a. Manusia itu memang diciptakan membawa keluh kesah. Walaupun bukan haram mengeluh ya Bu. Sekali-kali ngeluh boleh. Sakit, orang sakit boleh mengeluh, boleh. Waduh, kepala saya sakit, boleh. Waduh, kaki saya sakit, boleh mengeluh. Kalau perlu nangis boleh. Apalagi yang lagi kayak kena tipes itu ya Bu. Udah demam, menggigil, tulang kayak mau copot semua, palak pening. Perasaan kalau merintih berkurang. Gitu. Perasaan berkurang sakitnya. Ya udah. Kadang-kadang mengeluh itu diperlukan, asal jangan keseringan. Kayak ngeluh miskin. Ngeluh miskin jangan keseringan. Dikit-dikit tapi boleh. Apalagi ngeluh dekat orang yang kira-kira bisa ngutangin. Nah, boleh itu. Waduh, sengsara. Dari kemarin nggak kebeli beras. Beras di karung tinggal segenggam. Tapi dekat orang yang kira-kira bisa ngutangin. Terus dia ngomong, ya udah Bu, tak utangin dulu 200 untuk beli beras. Ngeluhnya kena pas. Jadi jangan ngeluh dengan orang yang kira-kira nggak bisa ngasih solusi. Makanya ngeluh paling baik itu adalah mengeluh kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta sama Allah, kalau curhat sama Allah, kalau mohon perlindungan berlindung dengan Allah, mengeluh dengan Allah. Boleh kita pegang prinsip pantang mengeluh dengan sesama manusia, tapi mengeluh dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang mohon maaf, jangankan orang lain Bu, ibu-ibu saja ngeluh depan suami, nggak selamanya suami seneng. Kadang-kadang suami malah marah, betul nggak Bu? Pak, palaku pening, perutku kembung. Keseringan ngoceh Bu, marah. Pak, kerok sendiri. Bapak capek. Makanya suami, Bu, suami saja begitu. Begitupun sebaliknya, suami yang suka ngeluh, ngomel aja, sakit dikit ngeluh, telat ngambil anduk marah, telat bikin teh marah, udah stroke bengek lagi ya Bu. Istrinya ngebatin kapan matinya orang satu ini. Walaupun nggak marah ngebatin, terasa repot. Makanya banyak Bu, ibu-ibu menjanda nggak mau kawin lagi. Saya tanya, Bu, ngapa nggak mau kawin lagi? Apa terlalu cinta sama suaminya dulu? Bukan. Ngapa takut dapat yang kayak gitu lagi? Kapok saya punya suami. Allahu Akbar. Ada yang kayak gitu. Makanya mengeluh itu jelek. Usahakan hidup kita jangan banyak mengeluh. Sebisa mungkin Bu, tidak ada satupun manusia yang mendengar keluh kesah kita, kecuali mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi secara hukum fikih, beberapa keluhan masih boleh. Orang sakit ngeluh, lagi susah sangat ngeluh, tapi dengan orang yang tepat, jangan dengan orang yang salah. Apalagi sekarang ini orang apa-apa curhatnya di media sosial. Nagih utang nggak dapat, nggak dibayar orang, curhatnya di Facebook, kan salah. Semua orang jadi tahu. Habis kena marah suami, curhatnya di Facebook, langsung update status. Payah punya suami tukang marah. Jadi sedunia orang tahu gara-gara curhat. Sampai dikentutin suami pun curhat di Facebook. Ih, kentutnya bau banget misalnya. Allahu Akbar. Jadi jangan curhat di tempat yang salah. Jadi mengeluhlah dengan orang yang tepat. Tapi saya ingin tegaskan, mengeluh dengan makhluk hanya menghadirkan kekecewaan. Tapi mengeluh kepada Allah akan menghadirkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga,
Orang bahagia itu agar bisa bahagia harus husnudzon, berbaik sangka. Orang kalau baik sangka senang hidupnya, Bu. Karena kita ini begini, kita ini tergantung prasangka kita. Kan ada orang itu yang paranoid, selalu ketakutan. Ke pasar takut kena corona, naik motor takut kepleset, jatuh mati, naik mobil takut ngebut tabrakan, naik pesawat takut jatuh misalnya. Selalu berburuk sangka dengan sesuatu yang belum terjadi. Takut miskin, takut dagangannya bangkrut, suudzon terus. Takut tempenya nggak laku lagi, takut anaknya kalau nikah lupa sama orang tua, takut lakinya kawin lagi, semua pikirannya negatif. Orang kayak gitu nggak bahagia. Orang datang ke rumah ngetok pintu, suudzon lagi, nah nagih utang nih. Semua suudzon. Cobalah lihat, Bu, orang yang suudzon terus jarang tersenyum, hidupnya akan susah, tidak pernah berbaik sangka dengan orang lain. Walaupun waspada itu bagus. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian semua sebagian besar dari prasangka. Karena separuh dari prasangka itu adalah perbuatan dosa. Berarti begini, Bu, berprasangka itu masih boleh, dikit, waspada. Nanti ibu-ibu diajak bisnis sama temen atau sama tetangga, suruh investasi, saking baik sangkanya semua dikasih, taunya ketipu. Itu namanya nggak waspada. Ya, kita nggak boleh suudzon, berburuk sangka, tapi waspada juga baik. Ini penting bagi kita semua. Jadi berprasangka yang baik. Prasangka yang baik akan mempengaruhi perilaku kita menjadi berperilaku yang baik. 3 ya. Yang keempat, orang yang bahagia itu tawadhu, rendah hati, tidak meninggikan diri. Jadi al-qasdu fil fakri wal ghina, selalu sederhana, entah dia dalam keadaan miskin ataupun dalam keadaan kaya. Kalau orang yang tinggi diri, kerjaannya pamer, sok berada, itu nggak akan bahagia. Karena selalu diada-adakan. Apa kata orang tuh, besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng apa, Bu? Biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan Cek Gaya. Awak buntu banyak gaya. Jadi selalu bergaya. Gayanya sih, woi, luar biasa. Make upnya make up artis, lipstiknya pink, makan di mana-mana diupload, makan mahal-mahal, pakai HP-nya Android terbaru, dibilang miskin marah. Tapi nggak dapat BLT ngamuk ya, Bu ya. Allahu Akbar, itu ngisini namanya. Nggak boleh yang sedemikian rupa. Tawadhu, rendah hati. Jadi begini, Bu, jangan mengumbar kesehatan makan enak dekat orang sakit. Itu menyakiti. Jangan mengumbar kekayaan di depan orang miskin. Setuju nggak kira-kira? Orang beras saja susah beli, utang kemana-mana sama rentenir, sedangkan kita pamer harta, makan enak, mewah-mewahan, sakit hati orang. Sebaiknya kita tawadhu, rendah hati, bukan merendahkan diri, rendah hati. Toh juga orang tahu tanpa harus dipamer-pamerkan.
Kalau dengan dipamer-pamerkan, walaupun memang kita ada ya Bu ya, orang malah senep ngelihatnya. Karena di atas langit pasti ada langit. Setahu saya ketika kita rendah hati, ketika kita terus selalu tawadhu, maka orang akan mendoakan kita yang baik-baik. Dan yang energi yang muncul dari dalam diri kita, energi yang positif. Allah buka rezeki kita, Allah berkahi, dan kita jadi sering berbagi dengan sesama. Baik, yang kelima sekarang. Orang yang bakal bahagia selalu itu yang mudah memaafkan. Saya ulangi lagi, mudah memaafkan. Karena paling susah itu begini Bu, memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita yang salah, kita maklum. Tapi kalau orang lain yang salah, kita kadang-kadang susah memaafkan. Sekali dia salah, kita maafkan. 2 kali dia salah, kita maafkan. 3 kali dia salah, tiada maaf bagimu. Itu kebiasaan manusia. Makanya kan ada anekdotnya, ada anak gadis sama emak nyuci piring di belakang. Bapak sama anak bujang nonton TV di ruang tengah. Tiba-tiba piring jatuh, prang, pecah, berantakan. Tapi sepi, cuman terdengar suara piring pecah diberesin. Bapak nanya sama anak bujangnya, "Nak, itu yang mecahin piring tebak, ibumu atau mbakmu?" Kalau ibu-ibu nebaknya siapa itu kira-kira? Yang mecahin piring anak wedok napa mamae? Mamae. Kata si anak bujang, "Pak, itu yang mecahin piring ibu." Loh kok ibu? Karena kalau mbak yang mecahin, ibu pasti ngomel. Cuman kok nggak ada kedengaran suara orang ngomel ya? Cuman beresin piring, berarti yang mecahin ibu. Mbak nggak mungkin ngomelin emaknya. Nah itulah manusia Bu. Manusia itu kalau orang yang salah, mulutnya ngomel. Tapi kalau dia sendiri yang salah, dia minta maklumnya. Maka paling bahagia manusia adalah manusia yang gampang memaafkan. Ya, kalau ketemu orang yang gak mau memaafkan, tugas kita cuman minta maaf. Berusahalah minta maaf. Datang ke rumahnya. Ya kalau kita datang ke rumahnya, dia banting pintu. Diajak salaman, dia tarik tangan. Disenyumin, dia berpaling. Dipanggil pura-pura budak. Papasan di jalan, dia minggir-minggir melipir, masuk siring. Kalau ketemu yang kayak gitu, belajar dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan kepalanya apa ekornya? Ndase nopo buntute? Monyet turun dari pohon, palanya apa ekornya duluan? Jawaban yang benar, kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya, jawabannya EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir. Jadi ibu-ibu, kalau kita nih, jadilah pemaaf, gampang memaafkan orang. Tapi kalau kita ketemu orang yang gak mau memaafkan, ingat kata-kata Pak Parman. Monyet turun dari pohon, yang duluan palanya apa ekornya? EGP, emang gue pikirin. Selesai Bu, aman kita. Baik, yang keenam sekarang. Orang yang bakal bahagia, sebentar Bu, ya gatel. Tadi ibu takut kena corona lagi ya. Enggak Bu, bat angin ya. Menghindari permusuhan. Jadi usahakanlah, yang namanya salah paham pasti ya Bu. Kayak piring, mengapa piring berbunyi bersenggolan? Karena dia deketan, karena dia numpuk, maka dia berbunyi. Maka ada piring yang retak karena berbenturan. Sama kayak kita hidup bertetangga,
berkeluarga, antar kerabat, tetangga, keluarga, pasti ada senggolan, pasti ada gesekan. Nah kalau kita yang salah, kita gentle minta maaf, tapi jangan bermusuhan. Kalau kata pepatah itu 1000 teman masih sedikit, 1 musuh kebanyakan. Hidup jangan punya musuh. Kalau ibu-ibu pengen tahu musuh terbesar di diri kita siapa? Adalah diri kita sendiri. Salah kalau kita menganggap orang lain. Bukan orang kafir, bukan orang munafik, bahkan bukan setan musuh terbesar manusia. Tapi nafsun tunazi'uhu, hawa nafsunya sendiri. Musuh terbesar manusia. Karena ujung-ujungnya kita nyalahin setan, setan juga nggak tanggung jawab. Diri kita sendiri musuh terbesar. Makanya hidup jangan menciptakan musuh. Tapi kendalikan diri kita agar kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Baik, saya lanjutkan. Yang ketujuh, orang yang bahagia itu yang rajin bersedekah. Ma naqasat shadaqatum mimmal, sedekah tidak pernah mengurangi harta. Malah makin bahagia. Orang yang memberi itu Bu jadi bahagia. Semakin kita berbagi, makin muncul rasa bahagia. Dan yakinlah kita kalau bersedekah kita sedang bisnis. Bisnisnya dengan Allah. Dan Allah tidak akan pernah menipu kita. Makanya wajar kalau Nabi memberi garansi ma naqasat, tidak pernah berkurang. Shadaqatum mimmal, gara-gara sedekah harta kita tidak akan pernah berkurang. Bal yazdad, malah ditambah lagi. Bal yazdad, malah ditambah lagi. Bal yazdad, malah ditambah lagi. Maka berbagilah. Yang nomor 1 harus kita bantu siapa? Orang tua. Kalau orang tuanya memang wayahnya dibantu. Tetangga, kerabat, dawil kurba. Jangan lupa dengan tetangga dan kerabat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya sendiri. Nah, bulan ini kayak bulan ini Bu, kita di Gerakan Serbu. Ini wayahnya bayar SPP kuliah ini. Wayahnya bayar SPP kuliah. Jadi anak-anak tunanetra, anak-anak yatim ya, duafa yang bakal bayar kuliah terbantukan oleh sedekah kita. Kita gotong royong, walaupun 1000, 2000 dikumpulkan, karena dari sekian banyak orang kita bisa menolong kaum duafa agar bisa sekolah, agar bisa mondok, agar bisa kuliah. Dan yakinlah bahwasanya sedekah kita dicatat oleh Allah dan akan menjadi keberkahan dalam hidup kita, karena memberikan solusi kepada orang-orang yang dalam keadaan kesusahan. Baik, yang ke-8 sekarang. Orang yang bahagia itu banyakkan senyum. Banyakkan senyum. Termasuk di foto. Kalau ibu-ibu di foto jangan senyum ya Bu. Di foto itu sumringah gitu loh. Tapi giginya udah ompong Ustaz, gak apa-apa. Walaupun sudah rontok, senyum, banyakkan senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Manis wajahmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi bermanis wajah kita, banyak-banyak senyum di hadapan wajah saudara kita. Karena senyum itu menyehatkan. Setidak-tidaknya saraf-saraf wajah, saraf-saraf di kepala jadi aktif semua gara-gara senyum. Karena ada perawat berobat ke dokter Bu, nggak bisa ketawa, nggak bisa senyum. Ini perawat rumah sakit. Apa keluhanmu, kata Pak dokter? Dok, saya ini sudah lama, sudah sekian tahun ketawa nggak bisa. Walaupun nonton lawak yang lucu sekalipun, ketawa nggak bisa, senyum susah. Apa obatnya Dok? Kamu tugas di mana? Di rumah sakit Abdul Muluk. Kamu sih suka ngadepin pasien dengan berbagai macam penyakit, belum keluarga pasien yang tukang marah-marah. Kamu juga suka marah katanya sama pasien. Maka kata dokter, kamu kerjanya pindah. Jangan di rumah sakit Abdul Muluk,
tapi pindah ke rumah sakit jiwa, kurungan nyawa. Loh ngapa dok? Nanti kamu tahu, sembuh kamu nanti. Pindah dia kerja ke rumah sakit jiwa, ternyata pasiennya ketawa semua. Ada yang senyum sendiri, ada yang ketawa sendiri. Akhirnya si perawat latihan ketawa, latihan senyum, sembuh penyakitnya. Artinya luar biasa senyum itu bisa mempengaruhi orang lain. Baik, yang berikutnya yang ke-9 yang terakhir. Kalau ingin bahagia, tidak dengki, tidak iri dengan kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Kan yang namanya manusia itu pasti ada lebihnya ya Bu ya. Ada yang kurang, ada yang lebih. Di atas langit masih ada langit. Rezeki manusia beda-beda, tidak sama. Tidak ada satupun manusia yang rezekinya sama di muka bumi ini. Jadi kalau kita sedang melihat kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain, jangan pernah iri. Walaupun itulah manusia ya Bu. Kayaknya kalau ngelihat orang lain tuh kok enak betul kayaknya ya. Padahal belum tentu. Makanya ada ceritanya begini. Ada kakek-kakek, nenek-nenek pulang dari ladang, kehujanan. Cuman tudungan daun pisang. Kata si nenek, papasan sama orang yang naik sepeda. Kan lebih tuh Bu. Dilewati orang yang sepeda papasan. Pak, kata si nenek. Coba kita punya sepeda yang di rumah didandan. Kalau nggak bisa didandan ya beli lagi. Pan enak pulang dari ladang gue sepeda nggak capek jalan kaki. Ketiban kehujanan kayak gini kan kesuwen kedinginan. Iya juga kata suaminya. Yang jalan kaki ngelihat yang numpak sepeda. Yang numpak sepeda papasan sama yang numpak motor. Kan suami istri juga. Kata istrinya, Pak coba Dewi punya motor. Kalau punya motor walaupun kehujanan kan cepet sampai rumahnya. Ini mana pakai sepeda ngegoesnya berat, mana gawaan banyak. Iya mak kata suaminya. Mudah-mudahan kita nanti kebeli motor. Yang nampak motor goncengan Bu, papasan sama yang naik mobil. Kan selalu begitu kan? Hidup ini ngelihat yang ke atas. Kata istrinya, Pak, coba kita punya mobil. Kalau wayahnya kehujanan begini kan nggak basah. Numpak mobil sambil nyetel kaset, dengar lagu dangdutan kan sumringah. Nah yang naik mobil Bu, kebetulan nggak sama istrinya, sendirian. Yang numpak mobil tadi papasan sama kakek nenek yang jalan kaki tudungan daun pisang tadi. Nangis Bu yang numpak mobil. So sweet amat kakek nenek itu. Jodohnya tekan kaken-kaken lan ninen-ninen. Mandi hujan bersama. Iya. Pulang dari ladang mesranya gandengan tangan. Nalah saya walaupun punya mobil kata dia ditinggal bini. Nah itulah manusia Bu. Kalau ngelihat orang, kayaknya orang itu lebih bahagia dari kita. Apalagi kita sudah campur iri dan dengki. Maka syukuri yang punya kita. Manfaatkan apa yang ada. Yang punya orang tidak perlu dirisaukan. Maka hidup kita akan bahagia. Allahumma amin. Baik demikian kita buka sesi tanya jawab.